Halo teman-teman, selamat datang di jendela tak terlihat ke dalam tubuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana bisa dokter melihat tulang yang patah atau bahkan kondisi paru-paru tanpa melakukan pembedahan? Jawabannya ada pada teknologi pencitraan medis. Dan di video ini kita akan menyelami salah satu pionir dan fundamentalnya yaitu radiografi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lintang Layu Pangestu. Saya adalah mahasiswa tahun ketiga dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi di Institut Teknologi Sumatera. Apa sih radiografi? Radiografi atau yang sering kita sebut sebagai rongsen adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan radiasi ionisasi, yaitu sinar X untuk menghasilkan gambar struktur internal tubuh. Meskipun sudah ada sejak abad ke-19, prinsip dasarnya tetap relevan dan menjadi fondasi bagi banyak modalitas pencitraan modern lainnya. Secara garis besar, radiografi bekerja seperti fotografi. Namun, alih-alih menggunakan cahaya tampak, kita menggunakan sinar X. Sinar X ini memiliki panjang gelombang yang jauh lebih pendek dan energi yang jauh lebih tinggi, memungkinkan mereka untuk menembus objek padat seperti jaringan tubuh. Mari kita sejenak menengok ke belakang. Penemuan sinar X oleh fisikawan Jerman Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895 adalah tonggak sejarah yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Gambar pertama yang terkenal adalah tangan istri beliau, Bertha, menunjukkan cincin kawinnya. Penemuan ini segera merevolusi diagnosis medis. Mengapa radiografi begitu penting? Pertama, ini adalah modalitas pencitraan yang cepat dan non-invasif. Kedua, biayanya relatif terjangkau dibandingkan modalitas lain. Ketiga, ia sangat efektif untuk melihat struktur tulang, mendiagnosis fraktur, infeksi paru-paru seperti pneumonia, hingga mendeteksi benda asing. Bagi kita, sebagai mahasiswa instrumentasi dan otomasi, pemahaman mendalam tentang radiografi adalah fondasi yang kuat untuk memahami teknologi medis yang lebih kompleks. Baik, mari kita bedah anatomi dari sebuah sistem radiografi standar. Ada beberapa komponen kunci yang bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan gambar. Pertama, ada tabung sinar X atau X-ray tube. Ini adalah jantung dari sistem radiografi. Di dalamnya ada katoda atau filamen yang dipanaskan yang memancarkan elektron, dan kemudian ada juga anoda atau target logam, biasanya tungsten, yang berputar. Elektron ini yang dipercepat ini menabrak anoda dan sekitar 1% dari energi kinetiknya diubah menjadi sinar X, sementara 99% lainnya menjadi panas. Kemudian ada generator, yaitu generator ini menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk tabung sinar X. Ia mengatur tegangan sebanyak kilovolt peak yang menentukan energi penetrasi sinar X, dan arus atau miliampere yang menentukan kuantitas sinar X yang dihasilkan. Pengaturan ini sangat krusial untuk kualitas gambar. Yang ketiga ada kolimator. Kolimator adalah perangkat terletak yang berada di bawah tabung sinar X. Fungsinya adalah membatasi ukuran dan bentuk berkas sinar X yang keluar, sehingga hanya area yang diminati saja yang terpapar radiasi. Ini penting untuk mengurangi dosis radiasi pada pasien dan meningkatkan kualitas gambar dengan mengurangi hamburan. Yang keempat, ada meja pasien atau stand vertikal atau patient table or upright stand. Di tempat di mana pasien diposisikan, seringkali dilengkapi dengan baki atau kompartemen di bawahnya untuk menempatkan detektor atau kaset film. Dan yang kelima adalah detektor atau penerima gambar. Ini adalah komponen yang menangkap sinar X yang telah menembus tubuh pasien. Di antaranya ada film radiografi. Dulunya ini adalah film yang dilapisi emulsi perak halida, mirip film fotografi, membutuhkan proses kimiawi di kamar gelap. Selanjutnya ada compute radiografi atau CR, menggunakan plat pencitraan atau image plate yang mengandung fosfor
sensitif sinar X. Gambar disimpan secara laten dan kemudian dibaca oleh laser untuk dikonversi menjadi gambar digital. Dan yang ketiga ada digital radiografi atau DR. Ini adalah teknologi yang paling modern. Detektor ini langsung mengkonversi sinar X menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi gambar digital secara instan. Ada dua tipe utama. Yang pertama ada indirect conversion atau konversi tidak langsung, di mana sinar X diubah menjadi cahaya scintillator, misalnya cesium lidot. Lalu cahaya ini ditangkap oleh array fotodetektor, misalnya amorphous silicon thin film transistor atau TFT array. Dan yang kedua ada direct conversion atau konversi langsung. Sinar X diubah menjadi muatan listrik oleh semikonduktor atau misalnya amorphous selenium yang kemudian dibaca oleh TFT array. DR menawarkan kecepatan dan efisiensi luar biasa. Dan yang keenam adalah konsol kontrol. Ini adalah otak dari sistem. Radiografer menggunakan konsol ini untuk mengatur parameter exposure seperti KVP, MA, dan waktu exposure atau MS, serta memilih program studi yang sesuai. Konsol ini juga memungkinkan radiografer untuk memonitor status alat dan memulai paparan sinar X dari jarak aman. Sekarang kita akan masuk ke bagian intinya. Bagaimana semua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan sebuah gambaran. Ini adalah inti dari prinsip kerja radiografi. Proses dimulainya tabung sinar X ketika filamen dipanaskan, elektron dipanaskan melalui emisi termion. Tegangan tinggi yang diberikan oleh generator mempercepat elektron ini menuju anoda yang bermuatan positif. Saat elektron menabrak anoda, energi kinetik mereka diubah sebagian besar menjadi panas dan sebagian kecil menjadi sinar X melalui dua mekanisme utama. Pertama, ada pengereman. Elektron yang dipercepat melambat saat melewati medan listrik inti atom target, menghasilkan sinar X dengan energi bervariasi. Dan yang kedua adalah elektron yang menabrak elektron di kulit atau di dalam atom target, menyebabkan kekosongan yang kemudian diisi oleh elektron dari kulit luar, melepaskan sinar X dengan energi spesifik. Dan langkah yang kedua adalah kolimasi dan penetrasi. Berkas sinar X yang telah dihasilkan kemudian melewati kolimator untuk dibatasi ukurannya, memastikan hanya area yang relevan yang terpapar. Berkas sinar X ini kemudian diarahkan ke pasien. Kemudian, langkah yang ketiga adalah interaksi sinar X dengan jaringan tubuh. Ini adalah kunci pembentuk gambar. Ketika sinar X melewati tubuh, mereka berinteraksi dengan atom-atom di dalam jaringan melalui beberapa fenomena. Yang pertama ada penyerapan. Sinar X diserap sepenuhnya oleh atom, terutama pada material dengan nomor atom tinggi dan kepadatan tinggi seperti tulang. Ini menghasilkan area terang pada citra. Kemudian ada penghamburan. Di saat sinar X menumbuk elektron valensi dan kehilangan sebagian energinya, kemudian berbelok dari jalur aslinya, sinar X yang dihamburkan ini dapat mengurangi kontras gambar dan meningkatkan dosis radiasi pada pasien dan petugas. Grid anti-scatter atau baki sering digunakan di depan detektor untuk menyerap sinar hamburan dan meningkatkan kualitas gambar. Kemudian yang ketiga adalah transmisi. Sinar X yang tidak diserap atau dihamburkan akan terus menembus tubuh dan mencapai detektor. Ini terjadi pada material dengan nomor atom rendah dan kepadatan rendah, seperti udara di paru-paru. Ini menghasilkan area gelap pada citra. Selanjutnya ada langkah keempat, yaitu pembentukan gambar. Intensitas sinar X yang mencapai detektor sangat bervariasi, tergantung pada jaringan yang dilewati. Yang pertama ada jaringan padat, yaitu seperti tulang, kemudian ada jaringan lunak, yaitu otot dan organ, kemudian udara yang ada di paru-paru. Detektor kemudian menangkap pola intensitas sinar X yang bervariasi ini. Jika menggunakan film radiografi, intensitas X akan menyebabkan reaksi kimia pada emulsi, membentuk gambar laten yang kemudian diolah secara kimiawi menjadi gambar terlihat. Pada CR,
Plat fosfor menyimpan energi sinar X yang kemudian dibaca oleh laser dan diubah menjadi sinyal digital. Dan pada DR, detektor langsung mengubah sinar X menjadi sinyal listrik, kemudian diolah secara digital menjadi gambar. Yang terakhir adalah proses dan tampilan dari gambar digital. Gambar digital yang dihasilkan kemudian dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Ini memungkinkan radiografer untuk mengatur kontras dan kecerahan, melakukan cropping dan rotasi, melakukan zooming untuk terlihat detail, dan juga mengaplikasikan filter untuk menonjolkan fitur tertentu. Akhirnya, gambar ditampilkan di monitor resolusi tinggi untuk didiagnosis oleh dokter. Gambar juga disimpan dalam format digital DICOM atau Digital Imaging and Communication in Medicine dan dapat diakses melalui sistem PACS atau Picture Archiving and Communication System. Sebagai mahasiswa rekayasa instrumentasi dan otomasi, memahami parameter kontrol ini sangat penting. Kualitas gambar radiografi sangat bergantung pada pengaturan yang tepat dari beberapa parameter exposure. Pertama adalah kilovolt peak atau KVP. Mengatur energi dan daya penetrasi sinar X. KVP yang lebih tinggi berarti sinar X memiliki energi yang lebih tinggi, mampu menembus jaringan yang lebih padat, namun bisa juga mengurangi kontras. Dan yang kedua ada miliampere. Mengatur jumlah sinar X yang dihasilkan per satuan waktu. MA yang lebih tinggi berarti lebih banyak elektron yang dipancarkan dari filamen, menghasilkan lebih banyak sinar X. Dan yang ketiga adalah waktu exposure S atau MS. Durasi paparan sinar X dikombinasikan dengan MA yang berbentuk MAS atau milliampere second yang secara total menentukan jumlah total sinar X yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah jarak sumber sampai dengan gambar. Jarak antara tabung sinar X dan detektor. SID yang lebih jauh lagi mengurangi magnifikasi dan distorsi, tetapi juga mengurangi intensitas sinar X yang mencapai detektor, sehingga memerlukan MAS yang lebih tinggi. Ini adalah aspek mekanis yang bisa diotomatisasi. Peran kita dalam instrumentasi dan otomasi di sini adalah memastikan sistem ini dapat dikalibrasi dengan presisi tinggi, bekerja dengan secara otomatis untuk mengatur parameter yang optimal berdasarkan bagian tumbuh yang dipindai. Dan kita memiliki sistem kontrol kualitas yang robust untuk menjamin keamanan dan kualitas gambar. Setiap modalitas pencitraan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Keunggulan dari radiografi adalah cepat dan mudah, non-invasif, biayanya relatif terjangkau, sangat baik untuk tulang, dan juga ketersediaannya yang luas. Di sisi lain, keterbatasan radiografi adalah radiasi ionisasi, superimposisi atau overlapping structure, dan ada yang ketiga adalah kontras jaringan lunak yang kurang baik serta tidak memberikan informasi fungsional. Meskipun ada keterbatasan, aplikasi radiografi sangat luas di berbagai bidang medis. Yang pertama ada ortopedi untuk mendiagnosis fraktur, dislokasi, artritis, dan juga penyakit tulang lainnya. Yang kedua adalah pulmonologi, mendeteksi pneumonia, TBC, tumor paru-paru, atau efusi pleura. Kemudian ada gigi dan mulut, pencitraan gigi berlubang, impaksi gigi, dan juga struktur rahang. Kemudian ada gawat darurat untuk mendeteksi benda asing yang tertelan atau terhirup, screening, misalnya mamografi, jenis radiografi khusus untuk screeningnya kanker payudara. Dan yang terakhir adalah veteriner atau digunakan secara luas dalam bidang kedokteran hewan. Baik, sekarang pertanyaan yang sering muncul, berapa sih harga sistem radiografi? Ini sangat bervariasi, tergantung pada jenis, fitur, dan teknologi yang digunakan. Untuk sistem radiografi portable atau mobile, harga estimasi dimulai dari 150 juta sampai 500 juta lebih, dengan catatan cocok untuk penggunaan di ruang operasi, unit gawat darurat, atau di ranjang pasien. Kemudian ada juga sistem radiografi konvensional, untuk harga estimasi sekitar 300 sampai dengan 800 juta rupiah dengan catatan
sekarang semakin jarang digunakan karena transisi ke digital. Kemudian yang ketiga ada sistem radiografi komputer atau CR Compute Radiography. Harga estimasinya kisaran 500 juta sampai dengan 1,5 miliar. Dengan catatan menawarkan keuntungan digitalisasi tanpa perlu mengganti seluruh unit analog. Dan yang terakhir ada sistem radiografi digital langsung. Harga estimasi karena ini adalah salah satu yang paling canggih dan populer, range harga bisa dari 1 sampai dengan 3 miliar, tergantung merek, detektor, dan juga fitur otomasi. Ini memberikan gambar instan, dosis radiasi lebih rendah, dan juga alur kerja yang sangat efisien. Sebagai calon insinyur instrumentasi dan otomasi, peran kita dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem radiografi sangat vital. Kita terlibat dalam desain dan kalibrasi generator sinar X untuk memastikan stabilitas tegangan dan arus untuk kualitas dan keamanan radiasi optimal. Kemudian kita juga terlibat dalam pengembangan detektor untuk merancang sensor yang lebih sensitif, efisien, dan memiliki resolusi yang lebih tinggi untuk citra yang lebih baik. Kemudian ada sistem kontrol gerakan untuk mengembangkan mekanisme robotik dan otomasi dalam memposisikan tabung dan detektor secara presisi, mengurangi kesalahan operator, dan meningkatkan kecepatan prosedur. Kemudian ada juga algoritma pemrosesan gambar untuk menciptakan algoritma yang meningkatkan kontras, mengurangi noise, bahkan mengkonstruksi citra 3D dari beberapa proyek 3D, misalnya seperti dalam tomosintesis payudara. Selanjutnya, sistem keamanan radiasi untuk mendesain interlock, sensor dosis, dan sistem peringatan otomatis untuk melindungi pasien dan petugas. Selanjutnya ada integrasi sistem, membangun jembatan antara alat radiografi dengan sistem informasi rumah sakit dan PACS untuk alur kerja yang lebih efisien. Dan yang terakhir adalah teleradiologi untuk mengembangkan infrastruktur untuk transmisi gambar yang aman, cepat, dan untuk mendiagnosis jarak jauh. Singkatnya, kita berada di garis depan untuk menjadikan teknologi ini lebih cerdas, lebih aman, dan juga lebih efektif dalam membantu dokter untuk menyelamatkan nyawa. Radiografi adalah pintu gerbang untuk kita yang memahami dunia pencitraan medis. Dengan fondasi ini, kita dapat melangkah lebih jauh ke modalitas yang lebih kompleks seperti compute tomografi, ultrasonografi, atau MRI, yang masing-masing akan kita bahas di lain kesempatan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip kerja radiografi. Ingatlah, di balik setiap gambar diagnostik, ada kecanggihan teknologi dan inovasi rekayasa yang tak henti-hentinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.